selamat datang kembali di media pembelajaran. Pada kesempatan kedua ini, kita masih tetap belajar tentang Google Dokumen, di mana pembelajaran kita kali ini tentang memodifikasi dokumen. Nah, nanti dalam modifikasi dokumen ini, kita akan membuat sebuah naskah, lalu melakukan editing naskah, melakukan pemilihan teks, pengkopian naskah, dan lain sebagainya. Naskah yang akan kita buat sudah ada saya tampilkan di layar monitor saya, yaitu naskah persis seperti yang ada di tampilan depan, mana judulnya adalah komunikasi gaya internet. Ini nanti akan kita coba edit atau buat di Google Dokumen. Nantinya untuk membuat hasil dokumen seperti ini, kita tidak perlu langsung melakukan pengeditan. Kita cukup mengetikkan data atau kata-kata demi kata-kata mulai dari komunikasi gaya internet sampai ke mengenal batas. Kita cukup editkan saja. Di paragraf 1 mulai dari mencari, paragraf 2 untuk skala, dan paragraf 3 orang menulis berita sampai tidak mengenal batas. Oke, kita langsung saja masuk ke Google Dokumen. Caranya masih sama seperti pada pertemuan pertama. Kita harus memiliki akses internet, akun Gmail, lalu web browser. Web browser yang kita gunakan tetap sama seperti pada pertemuan pertama, yaitu Google Chrome. Saya coba buka Google Chrome-nya. Oke, lalu kita ketikkan alamat si Google Dokumen, yaitu alamatnya adalah dokumen.google.com, kemudian kita enterkan. Maka kita akan diarahkan pada pintu awal Google Dokumen. Pada pembelajaran kali ini, kita tetap memilih blank dokumen atau kosong. Kita belum menggunakan template yang disediakan oleh si Google Dokumen. Kita masih menggunakan lembaran kerja kosong. Oke, langsung kita klik saja. Langkah kedua, di sini kita asumsikan bahwa saya sudah login ke akun Gmail saya. Apabila nanti anak-anak sekalian belum login ke akun Gmail, maka kamu pasti diarahkan ke form login akun Gmail. Ini kita asumsikan bahwa saya sudah login ya, sudah masuk ke akun Gmail saya. Ini lembaran kerja dari si Google Dokumen, sama seperti pada pertemuan pertama. Kita langsung saja memberi judul. Kita beri di sini judulnya, atau langsung mengetikkan naskah dulu boleh, terserah kita mana yang akan kita lakukan. Nah, untuk memulai mengetikkan naskah, sama seperti hasil komunikasi gaya internet, kita klik pada lembaran warna putih yang ada pada Google Dokumen. Artinya kita bekerja tepat pada lembaran kerja Google Dokumen. Kita klik sini, lalu kita ketikkan naskah yang kita inginkan. Naskahnya di sini dengan judul komunikasi gaya internet. Kita ketikkan komunikasi gaya internet. Nanti di dalam pengetikan naskah kita tidak perlu langsung melakukan pengeditan. Kita cukup dulu mengetikkan naskahnya saja, mulai dari komunikasi gaya internet dan sebagainya. Oke. Pada pertemuan kali ini saya asumsikan saya sudah melakukan pengetikan naskah. Jadi sini saya anggap saya sudah punya. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah punya di sini naskahnya. Ini naskahnya komunikasi gaya internet. Nah, jadi internet. Judulnya kita kasih komunikasi gaya internet. Oke, judulnya sudah secara otomatis terisi mengikuti dari kata yang paling atas, komunikasi gaya internet, maka di sini nanti menjadi komunikasi gaya internet. Pada naskah ini ada sesuatu yang baru, yang unik, yaitu apa? Nah,
pada sebagian kata ada sebuah garis bawah merah. Artinya, kenapa bisa merah? Artinya, si Google Dokumen menemukan kata yang salah. Jadi kamus dari Google Dokumen aktif. Maka kita langsung arahkan ke warna merah. Ini jelas terlihat CRT. Harusnya ini bukan kata CRT, harusnya seperti. Cukup kita klik katanya, lalu kita pilih seperti. Sehingga memiliki ejaan yang sempurna sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Di sini ada juga kata pelosok. Menurut kita sebenarnya sudah benar, pelosok. Namun dalam bahasa Indonesia, Google menemukan salah. Harusnya tulisannya pelosok. Oke, tampilannya sudah seperti ini dan tidak ada lagi kata yang salah. Oke, untuk melakukan pengeditan sesuai dengan hasil yang ada di sini, komunikasi gaya internet, kita memiliki ketentuan. Itu ketentuannya apa? Yang pertama, ini ada ketentuannya, saya buatkan. Ketentuannya, judul menggunakan font Comforta dan memiliki ukuran 20, ukuran font, beri warna, lalu cetak tebal. Kita ingat, jenis fontnya adalah Comforta, ukurannya 20 dan memiliki warna serta cetak tebal. Oke, kita klik judulnya. Ini judul. Caranya sama seperti pada Microsoft Word yang diberikan oleh Office. Persis sama. Caranya masih sama. Yaitu kita blok kata komunikasi gaya internet. Lalu kita pilih jenis font yang ada di sini. Fontnya tadi kita pilih adalah Comforta. Saya klik jenisnya Comforta. Lalu ukurannya tadi katanya berapa? 20. Apabila kata 20 di sini tidak ada atau ukuran 20 di sini tidak ada, kita cukup mengklik pada kotak yang ini. Klikkan 20, ketik ganti menjadi 20, lalu enter. Hasilnya seperti ini. Cetak tebal, lalu beri warna. Untuk memberi warna, dia ada pada warna teks yang ini. Klik, lalu pilih warna. Oke, warnanya sudah. Selanjutnya, di dalam penulisan judul, kan tidak mungkin huruf kecil semua. Setidaknya setiap awal kata memiliki huruf besar. Di sini kita tidak perlu menghapus secara langsung. Di sini kita tidak perlu menghapus secara langsung. Kita cukup memblok kalimatnya, lalu kita gunakan fasilitas yang ada pada si Google Dokumen. Caranya, blok kalimat tersebut, lalu pilih menu format, lalu pilih teks, kemudian pilih pada bagian bawah penggunaan huruf besar. Di sini ada 3 jenis, huruf kecil, huruf besar tiap awal kata. Yang kita pilih adalah huruf besar tiap awal kata. Hasilnya seperti ini. Sudah mirip dengan tujuan akhir. Komunikasi gaya internet. Oke. Langkah selanjutnya, di sini ada kata mancanegara. Di sini ada kata mulut ke mulut. Nah, mulut ke mulut kita buat huruf besar. Caranya sama seperti yang tadi. Mulut ke mulut kita buat huruf besar. Caranya sama. Kita cari kata mulut ke mulut. Nah, untuk mempermudah hal ini, seandainya dokumen kita banyak nih, kan kita tidak mungkin untuk membaca dari awal sampai akhir. Sementara kita hanya memerlukan kata mulut ke mulut. Cara cepatnya adalah tekan pada keyboard Ctrl F atau Find pencarian, ketikkan mulut spasi ke mulut.
Nah, ketemu katanya. Kalau sudah ketemu, kita klik, lalu kita blok, lalu kita klik menu format, lalu ke teks, terus masuk ke penggunaan huruf besar, baru kita gunakan huruf besar. Hasilnya seperti ini. Yang seterusnya, kata murah, huruf cetak tebal dan cepat menyebar. Kata murah, cari kata murah. Murah. Nih, kata murah dan cepat menyebar. Bold. Kita boldkan. Cepat menyebar juga bold. Oke, ini sudah bold ya. Selanjutnya, kata tidak jarang dan simpang siur. Kita lakukan pengeditan tidak jarang. Kita carikan lagi kata tidak jarang. Tidak jarang ketemu. Tidak jarang tadi adalah huruf besar. Kita blok tetap. Format. Lalu teks. Kemudian penggunaan huruf besar. Seperti ini. Lalu kita edit lagi pada menu format. Kita pilih teks kemudian. Kita pilih superscript. Artinya tulisannya berada di atas. Seperti ini. Simpang siur kebalikan dari tidak jarang. Caranya sama. Kita blok simpang siur. Lalu menu format. Teks. Penggunaan huruf besar. Lalu kembali lagi. Ini masih salah. Simpang siur. Format. Teks. Penggunaan huruf besar. Lalu kita ke format. Teks. Subscript. Nah, seperti ini. Lanjut. Macam-macam bumbu. Garis bawah atau underline dan angka 2 ada pada bagian atas. Atau caranya kita cari macam-macam bumbu. Oke. Ini macam-macam bumbu. Underline, cara cepatnya adalah Ctrl U atau klik U seperti ini. Lalu angka 2-nya ada di bagian atas. Caranya tetap sama. Kita klik menu format, teks, lalu pilih superscript. Hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Gaya mulut ke mulut dan aktif pasif. Kita cari lagi gaya mulut ke mulut. Gaya. Nah, ini ketemu gaya mulut ke mulut. Gaya mulut ke mulut. Tadi katanya apa? Underline dan aktif pasif. Gaya mulut ke mulut. Ini underline, cara cepatnya Ctrl U. Aktif pasif, underline, Ctrl U. Lalu format, teks, buat huruf besar seperti ini. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Katanya paragraf ketiga, jaringan bold, jaringan komputer dan saluran telepon. Bold dan underline. Kita cari jaringan komputer dan saluran telepon. Ketemu. Kita klik. Kita blok. Underline Ctrl U. Dan di sini sudah bold. Selanjutnya, kata New York. Ada tanda garis. Kita cari lagi. Di mana sih si New York? Nah, New York. Kita blok. Format. Teks. Lalu kita pilih coret. Seperti ini. New York. Penulisannya kebetulan salah ya. Dia harus awalnya huruf besar. Kita ganti setiap kata awal memiliki huruf besar. Selanjutnya kita cari lagi. Apalagi kutub utara.
huruf besar, bold, dan underline. Kita cari kutub utara. Di mana sih si kutub utara ini? Kutub, nih ketemu kutub utara huruf besar. Blok, format, teks, kita kasih tebal sudah, underline sudah, belum? Kita klik ini huruf besar dulu, kita buat huruf besar, lalu kita pilih underline. Kita perhatikan lagi, sudah. Pedalaman Afrika, dia huruf besar. Pedalaman Afrika ketemu, kita blok kembali, teks, lalu pilih superscript sesuai ada di atas, lalu kita buat huruf besar, format, teks, lalu pilih huruf besar seperti ini. Oke, pengeditan teks sudah. Kita beralih ke ketentuan selanjutnya. Ketentuan selanjutnya adalah judul tadi sudah nomor 1, nomor 2, paragraf menggunakan font book. Oke, kita cari semua dan ukurannya 11, rata kiri kanan. Kita blok semua paragrafnya. Kita atur jenis hurufnya. Pilih di sini font. Kalau tidak ketemu, poin seperti ini, tidak ketemu, kita bisa beralih ke sini. Font lainnya. Artinya, kita memasukkan font ke daftar font kita. Nah, contoh, ini kebetulan sudah saya masukkan, saya hapus. Saya cari tadi book antiqui. Seperti ini. Ini masuk. Kita cari lagi nih, masukkan lagi. Century, masukkan lagi. Jadi, font yang tercantum di sebelah kanan akan masuk ke dalam daftar list font. Lalu kita klik OK. Kita perhatikan. Nah, ini ada tambah. Oke, apabila sudah tambah, kita pilih. Nah, jenis fontnya sudah terganti, ukurannya sudah, dan dia tidak cetak tebal. Oke, seperti ini. Sudah? Apabila sudah, kita perhatikan tadi, cepat menyebar dan murah. Murah ini tadi cepat tebal. Cepat menyebar, cepat tebal. Oke, sudah. Ini kita buat rata kiri kanan. Sama seperti di Microsoft Word, caranya tetap harus kita blok. Lalu, apabila rata kiri kanan, kita bisa langsung ke sini. Ratakan. Ini, rata kiri kanan. Rata kiri, rata tengah, Ctrl E. Rata kanan, Ctrl R. Kita buat, kita blok. Lalu rata kiri kanan tadi Ctrl Z. Sorry, kita bisa masuk ke sini, Ctrl Shift J. Oke, lanjut pada ketentuan kedua. Ketentuan kedua, paragraf 2 dan 3 menggunakan font Arial dengan ukuran 11 dan cetak miring. Kita lihat paragraf kedua dan ketiga. Kita blok. Jenis fontnya adalah Arial. Ukuran fontnya 11 dan cetak miring atau Ctrl I. Oke, sudah cetak miring. Selanjutnya, ketentuan terakhir. Beberapa teks dibuat tampilan berbeda. Sudah kita lakukan tadi tahap kedua. Ini tadi saya salah sedikit, ini tadi bold ya. Kita bold. Ini kita bold. Ini bold. Bold. Oke. Kita perhatikan hasilnya. Sudah sama. Oke. Judulnya juga sudah terganti, komunikasi gaya internet. Kalau kita mau mengganti dengan judul yang lain boleh. Kita gantikan misalnya latihan
2. Latihan 2. Latihan 2. Komunikasi gaya internet. Ini akan tersimpan secara otomatis di Google Drive. Kita lihat hasil yang sudah kita buat. Kita klik sini drive.google.com. Kita tunggu apakah ada latihan 2. Oke, tampilan Google Drive sudah terbuka. Kita tinggal menunggu sedikit. Ini latihan 2 sudah ada. Latihan 2. Ini saya berarti file kita sudah tersimpan di dalam Google Drive. Jadi seperti pada pertemuan pertama, kita tidak perlu melakukan penyimpanan data. Karena apa? Si Google Dokumen akan melakukan penyimpanan data secara otomatis. Oke, cukup sampai di situ pertemuan kita. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan ketiga. Semoga apa yang saya terangkan pada pertemuan kedua ini dapat dimengerti. Jadi, ketika kita sudah mengerti, untuk melakukan pengolahan dokumen, kita tidak perlu lagi menggunakan komputer. Kita cukup menggunakan handphone sudah bisa. Kita buka di browser, lalu kita ketikkan alamatnya Google Dokumen, lalu kita lakukan pengeditan data atau penginputan data. Yang penting harus memiliki akses internet. Oke, lembaran kerja sudah selesai. Kita tutup. Caranya masih sama. Klik akun email kita, lalu klik tombol keluar. Artinya kita sudah selesai menggunakan aplikasi si Google Dokumen. Sampai di sini pertemuan kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih.